Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ide Bagus Putuyogi Pramana Putra dari kelas 6A Teknik Otomasi nomor absen 4 jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat proyek 5 IoT, yakni simulasi monitoring ketinggian air dengan aplikasi UbiDot dan Timer EO. Konsep dari alat ini yakni untuk mendeteksi dan memonitoring ketinggian air pada suatu tangki sebagai penyedia ketersediaan air. Pada ketinggian air ini, kita dapat dihitung kapasitas air pada tangki tersebut mulai dari 0 sampai 100%. Untuk lebih lanjutnya, simaklah video ini sampai habis. Terima kasih. Baik, di sini adalah komponen yang saya gunakan, yakni yang pertama ada breadboard, selanjutnya ada ESP8266, di sini ada resistor, buzzer, LED, kabel jumper, pompa air beserta selangnya, relay, dan ultrasonic. Baik, di sini selanjutnya ada diagram wiring dari water tank monitoring. Di sini pertama saya hubungkan VCC dan ground pada ESP ke breadboard untuk mengaman sebagai penyuplai tenaga ke masing-masing komponen. Dan untuk pompanya saya masukkan ke ground dan V-in untuk menyuplai agar lebih besar tenaga untuk pompa. Lalu yang selanjutnya di sini ada ultrasonic. Di sini ada pin trig dan echo. Trig saya hubungkan ke pin D0 dan echo saya hubungkan ke pin D1. Untuk sisanya VCC dan ground saya hubungkan ke VCC dan ground pada ESP. Lalu selanjutnya di sini ada relay. Di in 1 ini saya hubungkan ke pin D4 ESP, dan sisanya VCC dan ground saya hubungkan ke VCC dan ground ESP. Lalu untuk selanjutnya di sini ada LED dan buzzer saya rangkai paralel dan saya jadikan satu pin sinyalnya saya hubungkan ke pin D3. Groundnya masuk ke ground ESP. Jadi beginilah rangkaian pada board berdasarkan wiring diagram. Baik, selanjutnya di sini ada coding atau program kode dari UbiDots dan Tinger EO. Di sini seperti biasa kita masukkan beberapa library, user device, user dan credential pada Tinger EO dan token pada UbiDots. Lalu masukkan SSID dan password pada masing-masing kode. Lalu selanjutnya di sini mendeklar beberapa pin yang kita gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada memberikan mode pada pin-pin yang kita gunakan, apakah input ataupun output. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengirim data ke Tinger EO. Lalu di sini kita masuk ke void loop. Di sini void loop pertama kita masukkan rumus untuk mendapatkan kapasitas tangki. Nah, sebelum itu diperlukan juga duration untuk menghitung kapasitas tangki itu sendiri, sehingga kita bisa dapat satuan dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya di sini ada logika jika kapasitas tangki di bawah 30% maka itu terindikasi rendah, LED makanya mati dan buzzer mati. Kapasitas tangki di bawah 60% dan di atas 30% maka terindikasi setengah, LED dan buzzer akan hidup mati selama 1 detik. Lalu di sini ada kapasitas tangki di atas 60% maka LED terindikasi penuh dan LED hidup mati sebanyak 5 kali dalam 1 detik, jadi lebih cepat. Di sini saya ketik LED karena LED dan buzzer sudah saya jadikan satu pinnya. Lalu di sini ada kapasitas tangki di atas 90% maka pompa akan mati, dan kapasitas tangki di bawah 10% maka pompa akan nyala. Begitu pula juga di UbiDots seperti itu sama. Dan di sini untuk mengirim data ke UbiDots, dan di sini pada Tinger EO kita mengirim data ke Tinger handle sesuai yang ada di sini seperti itu. Baik, di sini selanjutnya ada live monitoring dari aplikasi Tinger EO. Di sini terlihat kapasitas baru sedikit, status pompa sudah menyala, dan status LED dan buzzer itu sudah masih rendah, dan buzzer tidak berkedip beserta juga LED-nya tidak berkedip. Di sini pompa sudah menyala dan sudah mulai berkedip secara pelan, itu menandakan indikator air tangki sudah setengah. Namun indikator di live monitoring masih berwarna hijau, mungkin ada delay. Coba kita lihat kembali, sudah setengah. Nah, itu sudah warna kuning, indikator sudah warna kuning berarti sudah setengah, benar-benar setengah. Nah, di sini sudah mulai berwarna merah yang menandakan indikator air tangki sudah mulai penuh, diikuti suara LED dan suara buzzer dan kedipan LED dengan cepat. Kita tunggu hingga 90, diharuskan pompa akan otomatis mati. Nah, itu sudah mati, pompa sudah mati. Kita lihat ya, air sudah terisi penuh, pompa sudah berhenti menyala, dan status pompa juga sudah mati. Baik, pada live monitoring aplikasi UbiDots di sini terlihat tank mulai terisi sedikit karena pompa sudah mulai menyala karena air tangki di bawah 10%. LED dan buzzer tidak menyala,
pompa menyala. Air tangki sudah terisi sedikit demi sedikit. Indikator LED masih rendah, berwarna hijau, dan juga ditandai dengan buzzer itu bahwa buzzer masih mati. Di sini sudah mulai di atas 30%. Indikator LED sudah berwarna kuning dan sekaligus menandakan buzzer bersuara pelan diikuti LED. Nah, di sini sedikit ada jumping ya karena kesalahan ultrasonic mungkin. Nah, di sini sudah mulai stabil. Kita tunggu di angka 60%. Seharusnya sudah berwarna merah. Nah, ini sudah mulai hampir penuh ya. Sudah mulai hampir penuh. Di sini sudah berwarna merah LED-nya, status LED-nya. Itu sudah berwarna merah dan pompa masih menyala. Pompa masih menyala. Nah, pompa masih menyala, status pompa masih menyala. Kita tunggu ya hingga di persen 90. Nah, di sini sudah mati, status pompa sudah mati. Coba kita lihat di pompanya. Nah, pompanya airnya sudah berhenti mengalir. Oke, dari project 5 yang telah dibuat ini, saya dapat simpulkan bahwa kita dapat mengubah parameter yang kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Seperti di sini saya menggunakan dalam bentuk persen. Data yang saya peroleh dari perhitungan jarak pada ultrasonic lalu diubah menjadi persen sesuai kapasitas tangki yang digunakan. Lalu pada saat tangki terisi 0-30%, maka terindikasi tangki rendah dan buzzer serta LED padam. Pada saat tangki terisi 30-60%, maka terindikasi air tangki setengah dan buzzer dan LED berkedip sebanyak 1 kali per detik atau lambat. Ketika tangki sudah terisi 60-100%, maka terindikasi air tangki penuh dan buzzer serta LED berkedip sebanyak 5 kali per detik atau cepat. Selanjutnya, untuk mengontrol pompa menyala dan mati ditentukan dari jika kapasitas tangki kurang atau sama dengan 10%, maka pompa akan menyala sehingga air tangki sudah mencapai 90% di saat yang bersamaan atau di atasnya, maka pompa akan otomatis mati. Lalu ketika kedua aplikasi digunakan, dalam aplikasi ini terbilang cukup cepat dalam menerima data. Namun terdapat batasan pengiriman data pada UbiDot sebanyak 4000 dot per hari, sehingga jika kita lewat dari itu maka kita tidak dapat menggunakan dan harus upgrade ke versi berlangganan. Selebihnya dalam pengukuran juga terkadang terdapat ketidakkonsistenan dan ultrasonik yang kadang hasilnya jumping, dan juga toleransi yang dimilikinya. Sekian dari project water monitoring ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.